Hai, Shalom. Selamat bersua kembali di dalam siri renungan pada petang ini. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena diberikan kesempatan ini untuk mengungsikan berkat kepada Anda semua. Topik pada petang ini ialah The Real You. Mari kita sama-sama baca di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau pewarakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan menegur saya melalui firman Tuhan ini. Bagaimana pula dengan Anda? Ada 4 hal yang saya ingin kongsikan tentang the real you pada saat ini, yaitu A. Yang pertama, real you. Adakah Anda being real pada saat ini? Adakah Anda plastik pada saat ini? Saya berani mengatakan yang saya sendiri tidak real. Kenapa? Kenapa saya berani mengatakannya itu? Karena hanya satu pribadi saja yang tahu siapa pribadi saya yang sebenarnya. Apa yang saya sudah lakukan. Saya percaya kita tidak berani mengungkapkan segala rahasia kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Kenapa? Karena kita malu dengan apa yang kita sudah lakukan. Karena saya merasakan hal yang sama apa yang Anda lakukan. Saya juga, hanya satu pribadi juga saya mengatakan segalanya rahasia. Apa yang saya sudah lakukan, yaitu kepada Tuhan, kepada Bapa kita. Tuhan, saya sudah melakukan dosa. Saya sudah melakukan perbuatan ini. Saya sudah melakukan segalanya Tuhan yang tidak seharusnya saya lakukan. Tuhan selalu menegur saya. Tetapi saya bertindak sebaliknya. Karena mengikut keinginan daging dan keinginan nafsu yang melebihi dari segala apa yang sudah saya lakukan, apa yang saya sudah percayakan sebagai seorang yang percaya dan seorang anak Bapa kita yang di surga. Bagaimana pula dengan Anda? Saya percaya kamu tidak akan berani mengakui segala kesalahan kamu karena kamu malu dengan perbuatan yang sudah kamu lakukan. Guys, kita boleh menutup segala rahasia, tetapi pada suatu hari nanti kita segala sesuatu yang kita lakukan, rahasia itu akan terbongkar. Bahkan kata pepatah, sepandai pada itu melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Jangan sampai terlambat atas segala perbuatan yang kita lakukan, karena kita mungkin tidak akan boleh berpatah kembali dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita tidak boleh putarkan waktu itu. Yang kedua, E. Encourage. Saya boleh mengatakan diri saya, adakah saya seorang yang memberikan encouragement kepada orang-orang di sekeliling saya? Saya berani mengatakan, kadang-kadang saya boleh melakukan hal itu di saat orang memerlukannya. Karena kenapa? Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Tuhan memberikan kesabaran untuk kita mendengar segala keluhan orang. Memberi kekuatan, memberikan encouragement kepada orang-orang yang seharusnya. Tetapi kadang-kadang kita sombong dengan apa yang kita miliki. Dengan gahnya pekerjaan kita, dengan gahnya pelayanan kita, sampai kita malu untuk menyamakan level kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita malu untuk duduk dengan mereka karena masalah yang mereka lalui lebih teruk dari apa yang kita lalui. Kita jangan jadi selfish dan jangan punya sikap yang bukan seperti itu. Kita boleh melihat pribadi Tuhan, bagaimana Dia memberikan contoh kepada kita, bagaimana Dia tidak membedakan kita dengan yang lain, bagaimana Dia tidak membedakan kita warna kulit kita, bagaimana kita punya physical. Tidak, Tuhan tidak pernah membedakan kita. Sama seperti itu apa yang harus kita pikirkan untuk encourage orang-orang di sekeliling kita. Karena kita tidak akan melangkah ke next step karena kalau kita mempunyai sikap yang seperti itu. Guys, kita semua harus memiliki sikap encouragement. Karena bila seseorang itu jatuh, memang sangat memerlukan sokongan daripada orang-orang yang seperti kita. Karena mereka tidak mampu berjalan sendirian. Karena bila kita bersendirian, kita merasakan yang kita ini mau bunuh diri ataupun melakukan mungkin hal yang lebih teruk daripada itu. Kita harus
bersama-sama mendukung rekan-rekan kita, keluarga kita. Jangan jadi selfish. Yang ketiga, attitude. Kita manusia selalu mempunyai sikap selfish. Kadang-kadang saya merasakan hal yang seperti itu. Bila saya di tahap pelayanan yang sangat tinggi pada saat ini, saya merasakan saya tidak mau melihat orang yang di bawah saya. Tapi Tuhan menegur, kamu tidak seharusnya melakukan seperti itu. Karena kamu tidak akan berjaya walaupun kamu di takat yang tinggi, Tuhan tidak akan melihat perbuatan yang kamu sudah lakukan. Tuhan melihat hati, apa yang kamu kerjakan. Sebaliknya, orang yang melayani di pelayanan yang paling bawah, baik pun itu usher, ataupun itu pencuci tandas, ataupun apapun pekerjaan yang sudah kamu lakukan di sebalik tabir gereja, Tuhan tidak pernah melihat apa yang sudah kamu kerjakan itu sebagai satu yang hina, tetapi Tuhan melihat itu sebagai satu yang memberikan example yang terbaik, karena Tuhan melihat hati kamu. Seperti di dalam Samuel 16:7 tadi mengatakan, Tuhan melihat hati, bukan melihat apa yang paras rupa yang kita miliki. Kita boleh melihat example seperti itu. Walaupun kita melayani di tempat yang tinggi, tapi kita tidak punya hati yang sebaik orang yang melayani di pelayanan yang paling bawah. Tuhan tidak membezakan kita. Jangan pernah jadi seorang yang selfish di dalam kehidupan kamu. Yang keempat, life. Apakah investment yang terbesar yang kamu lakukan di dalam kehidupan kamu pada saat ini? Adakah kamu menggunakan kesempatan yang kamu ada pada saat ini dengan sebaik-baiknya? Saya berani mengatakan, yes, saya sudah membuatkan. Saya sudah mengambil kesempatan itu untuk melakukannya. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk orang-orang yang ada di luar sana yang sangat memerlukan apa yang seharusnya saya lakukan pada saat ini. Guys, hari-hari ini sangat jahat. Kita sudah melihat pandemik COVID-19 ini sudah terjadi. Kamu masih melengah-lengahkan masa kesempatan yang kamu gunakan ini untuk menggunakan dengan hal-hal yang tidak berfaedah, dengan hobi-hobi kamu yang semata-mata sahaja, tapi kamu tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya masa kamu untuk Tuhan, ataupun untuk pelayanan, untuk pekerjaan kamu, ataupun untuk hal-hal yang lain yang lebih bernilai dan lebih kamu harus hargai. Saya tidak tahu apa teguran Tuhan kepada kamu secara pribadi, tetapi sekalipun saya ingin menyampaikan hal ini, saya tidak mampu, karena Tuhan itu mengajar saya segala sesuatu, karena saya sudah mengalami hal itu. Ada beberapa highlight yang saya ingin kongsikan kepada Anda pada hari ini. Yang pertama, jangan takut untuk jadi real. Kenapa? Itu bukan hal yang memalukan. Mungkin pada hari ini Anda malu, tetapi percayalah, satu hari nanti perkara yang memalukan itu akan memberikan impact kepada orang-orang di sekeliling kamu. Yang kedua, setiap pengajaran itu adalah berkat. Bagaimana? Kita tidak tahu. Keperluan itu akan datang bila tiba masanya. Pengajaran itu akan mendidik kita, dan untuk menjadikan pengajaran itu akan menjadikan berkat kepada orang-orang di luar sana. Yang ketiga, everything is gift if you choose to use it. Kamu ada hak untuk memilih. Terpulang kepada Anda bagaimana jalan yang harus Anda miliki. Yes, kita ini seorang yang percaya. Kita tidak tahu apalagi pekerjaan Tuhan untuk kita secara pribadi. Mungkin jauh lebih ke depan yang disediakan untuk kita, pasti yang terbaik. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan atas teguran-Mu pada hari ini. Saya sangat bersyukur karena teguran ini bukan untuk saya secara pribadi, tapi teguran ini untuk kami semua yang mendengar renungan pada hari ini. Tuhan, guide setiap hati kami, Tuhan. Apa yang harus kami aplikasikan, apa yang harus yang kami ambil, itu dijadikan pengajaran di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di nama Yesus. Amin.